Nah, sekarang kita masuk ke videonya. Jadi judulnya mempersekutukan Allah dalam Islam dan Kristen, dosa syirik. Saya lupa guys, ini kepanjangannya apa gitu kan. Nanti kita akan tuliskan di judulnya gitu. Nah, kita akan tonton videonya, habis itu akan kita komentari. Tapi ingat, jangan lupa yang tadi guys ya, basicnya yaitu Yesus memerintahkan jangan untuk sekutukan Allah kepada iblis gitu. Juga kepada orang Farisi. Dia mengingatkan lagi orang-orang tentang hukum Taurat, yaitu hanya kepada Allah sajalah apa kita berbakti dengan sepenuh jiwa gitu. Berarti kalau sepenuh jiwa, berarti tidak ada sisa untuk yang lain guys. Berarti nggak ada sisa untuk Yesus dan Roh Kudus dan yang lain-lainnya gitu, kayak berhala-berhala yang lainnya. Halo semua, pada video ini kita akan membahas tentang mempersekutukan Allah menurut Islam dan Kristen. Oke, kita mulai aja ya. Yuk kita baca dulu apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Al-Quran surah 4 ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dalam kurung dosa karena mempersekutukannya dalam kurung syirik. Dan dia mengampuni apa dalam kurung dosa yang selain dalam kurung syirik itu, bagi siapa yang dia kehendaki. Nah, ini maksudnya adalah ya, apa di sini? Bentar. Adalah tadi guys. Ya, contohnya itu orang Kristen menyekutukan Allah dengan Yesus, dengan Roh Kudus, itu contoh menyekutukan. Ya, itu dosa besar, syirik. Yesus katakan apa? Dia nggak mau disuruh iblis menyembah iblis. Dia katakan ya, hanya kepada Dia yang mau berbakti. Jadi Yesus hanya mau menyembah kepada Allah, nggak mau dia menyembah pada iblis guys. Itu loh logika berpikirnya. Hendaki barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Al-Quran surah 5 ayat 72. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan dalam kurung sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam, alias Allah itu adalah Yesus. Kafir guys. Orang-orang mengatakan Allah itu Yesus gitu. Yesus itu adalah Allah. Jadi orang-orang Kristen kafir sesuai dengan Quran ini. Padahal Yesus sendiri berkata ya, Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ya kan? Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, yaitu Yesus ya, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Ini jelas ya, mempersekutukan Allah dengan Yesus itu jelas masuk neraka. Yesus mengatakan ya, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, ini sama dengan di Alkitab. Yesus berkata, kalau di sini Yesus berkata sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, di Alkitab Yesus berkata dengan pakai kata kita. Jadi kata ganti Tuhanku dan Tuhanmu adalah kita, Tuhan kita. Saya katakan nih ya, wahai orang Indonesia ya, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti bukan Tuhan, berarti saya bukan Tuhan, tapi saya suruh untuk menyembah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu Yesus katakan di Al-Quran. Di Alkitab Yesus berkata ya, pakai kata ganti kita, Tuhan kita. Nah, dia katakan, ingatlah Israel, Tuhan Allah kita Esa, Tuhan Allah kita. Jadi kalau di sini dia Yesus memakai kata Tuhanku dan Tuhanmu, ya di Alkitab diperjelas lagi dengan mengatakan Tuhan kita. Ingatlah Israel, Tuhan Allah kita adalah Esa, satu-satunya Tuhan. Jadi jelas Yesus mengakui dia punya Tuhan yang sama dengan kita, yaitu Tuhanku dan Tuhanmu gitu. Yaitu siapa? Ya Allah tadi guys. Ini berarti perintah Yesus sekali lagi untuk jangan menyekutukan Allah dengan Yesus gitu, atau dengan yang lain. Surga baginya dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Karena ingat tadi katanya kan hidup yang kekal itu ya. Guru, hidup yang kekal itu bagaimana ya? Yesus katakan guru yang baik, kata orang itu kan. Yesus katakan, kenapa kau katakan aku baik? Nah, berarti itu masuk dalam bab hukum kekal.
Berarti jangan katakan siapapun baik kecuali Allah saja. Di dalam baik kecuali Allah saja. Berarti hanya kepada Allah kita katakan baik, dan kepada Dialah sajalah kita berbakti dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh raga, guys. Itu hidup yang kekal. Hidup kekal artinya hidup di surga gitu. Ya kan? Kalau hidup nggak kekal ya di neraka. Anda hidup tapi mati. Habis mati dihidupkan lagi, dimatikan lagi. Berarti hidup Anda nggak kekal. Karena hidup mati gitu, guys. Di surga Anda tidak mati-mati. Itu hidup kekal. Jadi kalau orang yang mati itu sudah hilang kekekalannya. Maka kalau dikatakan Yesus hidup kekal tuh salah, guys. Yesus tidak hidup kekal. Kalau mereka meyakini Yesus mati di salib, berarti ketika dia mati di salib itu dia menjadi tidak kekal. Karena dia mati. Karena orang yang kekal itu tidak mati-mati. Ya. Jadi kalau Yesus pernah mati, kalau orang Kristen menganggap dia mati di kayu salib, berarti dia tidak kekal. Nah, lalu dikatakan lagi Yesus berhasil mengalahkan maut. Tidak. Kalau Yesus mati di kayu salib, berarti Yesus kalah oleh maut. Tiap orang yang mati itu artinya dia kalah sama maut. Maut adalah kematian. Kalau dia menang lawan maut, dia tidak mati. Tapi fakta dia mati. Itu berarti dia kalah lawan maut. Maut menang dengan bisa mematikan dia. Paham ya? Jadi mereka pun nggak ngerti arti kata mengalahkan maut. Yesus tidak mengalahkan maut. Yesus mati kan. Menurut mereka kan, berarti Yesus kalah dengan maut. Kalah dengan kematian. Karena kematian merenggut hidup Yesus, guys. Al-Quran Surah 6 ayat 88. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surah 30. Karena itu adalah hukum yang terutama di Taurat, yaitu kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hati. Itu hukum yang terutama. Hukum yang dari pangkal segala hukum itu. Baru turun hukum-hukum lainnya. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh. Tapi itu semua berpangkal dari hukum yang utama tadi, yaitu jangan syirik. Yaitu hanya kepada Dialah kamu berbakti, Tuhan Allahmu itu. Jadi tidak ada lagi yang lain sisanya. Tidak ada lagi sisa untuk Yesus, Roh Kudus, atau yang lainnya, guys. Hanya kepada Dialah sajalah kamu berbakti dengan segenap jiwa dan segenap ragamu, guys. 1 ayat 13. Janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan dalam kurung Allah. Jadi memasukkan Allah itu bisa juga dengan kayak orang-orang kafir Quraisy itu menyekutukan Allah dengan berhala mereka yang ada Lata, Uzza dan segala macam itu, guys. Atau ketika zaman Ibrahim ya, ketika Raja Namrud itu menyekutukan Allah dengan patung-patung yang dihancurkan Ibrahim itu, guys. Yang mana Ibrahim menyisakan satu patung besar yang dia meletakkan kapak di tangan patung itu. Jadi Raja bertanya, ini siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Siapa menghancurkan tuhan-tuhan kita? Kata Musa menunjuk kepada patung besar itu. Itu yang menghancurkan tuhan-tuhan kalian. Mereka tahu mereka tuh salah, guys. Mereka katakan kan, tapi mereka tidak sadar itu. Mereka katakan kan, mana mungkin patung bisa menghancurkan patung-patung lainnya. Nah, berarti mereka cerdas sebenarnya, tapi mereka tahu, tapi mereka tetap sesat, guys. Makanya Musa katakan, nah itu, jadi dalam artian seperti ini. Jadi Musa tuh kira-kira berkata, ya itu kan artinya kalian tahu kenapa kalian masih menyembah sesuatu yang nggak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi melindungi kalian gitu kan. Itu logikanya, guys. Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, jadi jelas di dalam Al-Quran, mempersekutukan Allah adalah perbuatan dosa syirik. Ya, contohnya dengan menuhankan selain Allah, yaitu menuhankan Yesus dan Roh Kudus. Itu syirik, guys. Yang bisa membuat pelakunya masuk neraka selamanya. Jadi, kita tahu bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran tidak punya sekutu. Berarti dalam artian tidak punya sekutu adalah tidak ada Tuhan selain Allah, guys. Jadi kayak presiden Indonesia cuma satu. Sekarang Jokowi. Nggak ada presiden lain, nggak ada. Presiden Papua nggak ada. Presiden Jawa nggak ada. Yang ada presiden Indonesia satu aja, yaitu Jokowi itu, guys. Jadi kalau ada katakan presiden Indonesia adalah misalnya Ganjar, nah, itu Anda salah itu. Karena cuma satu. Jadi nggak ada presiden lain. Cuma Indonesia cuma satu aja, guys. Sama kayak Allah juga, Tuhan cuma satu. Nggak ada Tuhan yang itu, nggak ada. Nggak ada Tuhan Yesus, nggak ada Tuhan Roh Kudus, nggak ada Tuhan berhala. Hanya Tuhan Allah satu aja, guys. Namun, kita juga tahu bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran punya banyak musuh. Dan umat muslim diperintahkan untuk memerangi musuh-musuhnya Allah.
Pertama, Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir wa iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kata Allah SWT, kalian harus punya persiapan, keterampilan untuk berperang, dan itu untuk menakut-nakuti musuh-musuhnya Allah. Karena itu asasnya jihad. Kata Nabi SAW, siapa yang berperang ya untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ya, musuh-musuh Allah adalah orang-orang yang memusuhi Allah. Jadi Allah itu tidak memusuhi orang, ya. Allah tidak memusuhi orang. Tapi ada orang-orang yang memusuhi Allah, ya. Contoh kayak Yesus. Yesus berdakwah, ya, ingatkan orang tentang Allah gitu. Tapi orang menolak Yesus. Yahudi menolak Yesus gitu, ya kan? Orang Yahudi. Bahkan orang Kristen malah menuhankan dia gitu. Jadi Jadi Yesus itu istilahnya jadi orang yang memusuhi Yesus itu sama dengan memusuhi Allah. Karena Yesus utusan Allah. Orang yang memusuhi utusannya berarti memusuhi orang yang mengutusnya. Sesuatu yang mengutusnya gitu. Jadi kalau utusannya Yesus itu dimusuhi, berarti yang Allah yang mengutusnya juga dimusuhi dong gitu. Ya kan? Paham ya logikanya? Nah, jadi sama kayak Nabi Muhammad juga gitu. Jadi siapapun yang tidak menentang hukum-hukum Allah berarti sama yang memusuhi Allah. Allah tuh udah menurunkan hukum-hukumnya. Kayak hukum Taurat, hukum kitab para nabi, ya kan? Itu Allah turunkan melalui utusannya. Ya, kalau Anda tidak mau patuh, berarti Anda melawan hukum-hukumnya. Dengan melawan hukumnya, berarti Anda melawan Tuhan yang menurunkan hukum itu. Sama kayak misalnya ibu Anda menerapkan hukuman aturan di rumah. Habis makan cuci piring, nggak boleh keluar rumah lewat jam 10 malam. Lalu Anda katakan, nggak ada itu. Berarti dengan melanggar hukum itu atau melawan hukum itu, tidak mau mematuhinya, berarti Anda sama dengan melawan itu Anda. Sama dengan kita melawan kita melawan hukum Allah. Berarti sama dengan melawan Allah yang menurunkan hukum itu, guys. Paham ya? Jadi memusuhi Allah itu berarti satu paket dengan memusuhi utusannya, nabinya, yaitu Nabi Yesus, Nabi Muhammad, Nabi Musa, sepaket dengan memusuhi ajarannya, perintah-perintahnya dan larangan Allah, guys. Ya, jadi ketika Anda memusuhi anggaplah kayak Gubernur Baswedan, Buzzer kan musuh ya, Anies Baswedan. Sama dengan Anda memusuhi kebijakannya, kan? Kebijakan Anda musuhi karena kebijakan itu dari dia gitu. Jadi apapun dari dia salah, guys. Kebijakannya salah, ada katakan kebijakannya salah, apa yang diucapkannya salah gitu. Itu kalau tanda Anda memusuhinya. Nah, sama dengan memusuhi Allah artinya adalah bukan pribadi Allah itu saja, tapi juga apa yang dipintakannya, utusan-utusannya gitu. Itu Anda tentang, itu tandanya Anda memusuhi Allah, guys. Itu targetnya. Artinya kita harus tahu memang ini ibadah dalam agama. Nah, saya punya beberapa pertanyaan yang saya tidak tahu jawabannya. Jadi kalau nggak tahu jawabannya ngaji, ya. Ngaji. Jadi jangan asal-asal mencari jawaban sendiri gitu. Nanti Anda akan tersesat. Saya hanya akan memberikan pertanyaannya, dan saya berharap teman-teman yang muslim bersedia untuk memberikan jawabannya pada kolom komentar di bawah video ini. Oke? Siap? Ini pertanyaannya, silakan disimak dan dipikirkan baik-baik ya. Yang pertama, kenapa Allah tidak punya sekutu tetapi punya banyak musuh? Jawabannya ya, ini bukan seperti kayak Amerika bersekutu dengan Inggris, dengan Prancis, lalu musuhnya adalah misalnya Tiongkok, Rusia. Bukan itu, guys, bukan. Jadi gini, ini adalah sesuatu yang equal dan tidak equal. Paham ya? Ketika dikatakan sekutu Allah, berarti Tuhan-Tuhan selain Allah gitu. Paham ya? Nah, musuh Allah adalah bukan Tuhan. Yang memusuhi Allah ada ciptaannya. Ciptaannya yaitu iblis, manusia. Jadi yang memusuhi Allah adalah ciptaannya sendiri. Dia menciptakan sesuatu dan ciptaannya itu memusuhi dirinya. Memusuhi Allah itu, guys. Dengan membangkang semua peraturannya, hukum-hukumnya, syariatnya. Jadi itu tanda memusuhi Allah yang menciptakan mereka. Karena mereka cuma ciptaan, luar biasa. Ciptaan berani memusuhi yang menciptakan gitu. Nah, sekutu artinya adalah Tuhan yang lain selain Allah. Nah, kalau dikatakan Allah tidak punya sekutu, berarti Tuhan tidak ada yang lain. Hanya satu Allah saja Tuhan yang maha berkuasa atas segala apapun juga. Kalau ada satu lagi sekutu Allah, dalam arti ada Tuhan selain Allah,
Kacau guys. Coba Anda bayangkan ada Tuhan 2. Kacau nggak? Kacau. Presiden 2. Kacau guys. Nanti Presiden A bilang kita akan bangun infrastruktur. Presiden A dengan hutang. Presiden B bilang, oh kita nggak bakal hutang. Kita akan bangun SDM dulu, bukan infrastruktur. Kita akan bangun pertanian, irigasi yang nggak butuhkan banyak biaya, kayak bangun jalan tol, bandar itu kan banyak biaya guys. Kita akan bangun pertanian dulu, simple tapi mengena gitu guys. Nah, kalau ada 2 presiden yang beda prinsip gini, bagaimana coba? Kacau guys. Makanya harus ada satu presiden, satu Tuhan. Makanya Tuhan nggak mungkin punya sekutu, paham ya? Tuhan nggak mungkin ada sekutu Tuhan lainnya. Tuhan tuh satu, nggak mungkin Tuhan 2. Kan kacau guys, itu maksudnya. Jadi bukan sama kayak manusia, saya bersekutu dengan manusia lainnya, atau mereka bersekutu dengan Eropa, dengan Inggris, Prancis, bukan. Dan Amerika bermusuh dengan Tiongkok, dengan Rusia, bukan itu guys. Itu masih equal, negara sama negara. Kalau udah ngomong sekutu dan musuh Tuhan, sekutu dan musuh Allah, itu adalah yang tidak equal. Sekutu Tuhan, sekutu Allah berarti Tuhan yang lain. Ya. Jadi ada orang yang menuhankan selain Allah, yaitu siapa? Orang Kristen menuhankan Yesus dan Roh Kudus. Itu namanya. Jadi Yesus dan Roh Kudus adalah sekutu Allah yang dibuat oleh orang Kristen. Yesus tidak pernah mengatakan akulah Tuhan sebelahku, tiba-tiba disekutukan Allah dengan Yesus dan Roh Kudus. Paham ya? Jadi beda dengan kita manusia yang punya sekutu. Kita beda. Karena manusia itu wajar. Manusia itu ada banyak wajar, lebih dari satu wajar. Tapi Tuhan tidak logis kalau lebih dari satu guys. Makanya Tuhan tuh pasti nggak punya sekutu. Kalau makanya ini logika ini ngawur. Kenapa saya katakan menyamakan Tuhan dengan manusia? Manusia punya sekutu, Tuhan juga punya sekutu. Dalam artian itu enggak. Tuhan tuh nggak punya sekutu. Manusia punya sekutu. Karena kita ada yang equal dengan kita, manusia lainnya. Tapi ada nggak equal dengan Tuhan? Nggak ada. Tuhan tuh hanya satu guys. Nggak ada equal dengan dia. Jadi makanya logiknya kenapa Tuhan tuh nggak punya sekutu? Karena kalau dia punya sekutu, kacau guys. Tuhan kok 2, presiden kok 2 gitu kan? Makanya Tuhan nggak punya sekutu. Jadi jangan samakan. Ya inilah tempat lagi kebiasaan orang-orang ini adalah menyamakan Tuhan dengan manusia, menyamakan Tuhan dengan manusia bernama Yesus. Akhirnya mereka kacau lah pikirnya guys gitu. Seharusnya teman-teman tahu, pasti ada sesuatu yang salah jika ada satu pribadi yang tidak punya sekutu, tetapi punya banyak musuh. Nah, itu kalau manusia. Ya. Manusia nggak aneh. Misal saya nggak punya sekutu nih, tapi saya punya banyak musuh. Ya, wajar, saya manusia. Tapi Tuhan bukan manusia. Ya. Jadi Tuhan tuh gimana mau punya sekutu? Dia Tuhan gitu kok. Masa Tuhan bersekutu dengan malaikat? Bersekutu dengan, berarti equal dong Tuhan dengan malaikat? Enggak, Tuhan tuh yang maha kuasa. Dia berkuasa atas apapun juga. Jadi nggak ada yang berhak bersekutu dengan dia. Ya kan? Ya kan? Siapa yang mau bersekutu dengan Allah coba? Dia maha kuasa, dia bisa segalanya. Ya kan? Dia punya kemampuan apa? Untuk apa dia bersekutu gitu? Orang Allah tuh nggak butuh bantuan siapapun itu. Makanya dia nggak bersekutu. Beda dengan manusia yang penuh kelemahan. Dia harus bersekutu. Karena ada selangit, pepatah dari selangit ada langit yang lain. Dari selangit bisa ada langit. Manusia apapun itu dia tuh lemah guys. Dia ada waktunya dia kalah gitu. Makanya manusia tuh wajar punya sekutu gitu. Tapi Tuhan tidak. Kan tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Tuhan tuh maha kuasa. Suatu yang maha kuasa ya nggak perlu sekutu. Karena dia yang menciptakan kita. Bagaimana bisa ciptaan bersekutu dengan yang menciptakan gitu. Saya menciptakan robot mau bersekutu dengan saya. Mana bisa, dia ciptaan saya guys. Saya ciptaan saya robot kan. Saya buat robot nih. Kayak orang Jepang itu kan buat robot apa gitu kan. Robot yang apa namanya, dia bisa ngomong itu. Nama saya ini gitu. Lalu dikatakan pencipta robot itu bersekutu dengan robot buatannya. Ngapain coba? Dia pencipta robot kok. Dia yang punya kuasa daripada robot itu. Ya kan? Jadi sekali lagi Tuhan tidak sama dengan manusia. Tuhan tuh nggak punya sekutu. Manusia punya sekutu. Ya. Jadi logika ini jangan dipakai ke manusia. Ketika manusia nggak punya sekutu berarti manusia ini jahat gitu. Tuhan tuh kenapa nggak punya sekutu? Karena dia Tuhan, bukan manusia. Ya. Maka dikatakan Allah bukanlah, di Alkitab dikatakan ya,
Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Kenapa? Karena Allah tidak punya sekutu. Karena dia bukan manusia. Manusia punya sekutu gitu guys. Paham ya? Kenapa orang bersekutu? Karena orang tuh nggak sanggup sendiri. Ya, kalau dia sanggup sendiri dia nggak pakai sekutu. Ya kan? Jadi orang-orang yang bersekutu itulah orang-orang yang tidak sanggup sendiri. Tuhan tuh sanggup sendiri semuanya. Karena dia maha kuasa. Jadi makanya kenapa? Karena itu Tuhan nggak putus sekutu. Beda dengan manusia yang butuh sekutu guys. Karena lemah. Kalau di dunia psikologi, ini adalah gangguan kejiwaan yang disebut enemy kompleks. Ya itu psikologi manusia. Kalau Tuhan, Anda mau pakai psikologi apa? Psikologi Tuhan gitu. Jadi di sini taparwagi udah ngawur guys. Menyamakan Tuhan dan manusia itu inilah akibatnya. Makanya itulah efeknya kalau Anda menuhankan manusia. Kalau Anda coba-coba menuhankan manusia, Anda akan error seperti ini guys. Error guys, beneran error. Ya kan, menyamakan Tuhan dengan manusia. Di manusia kalau nggak punya sekutu itu adalah gangguan kejiwaan. Tuhan nggak punya sekutu, masa gangguan kejiwaan? Wong dia maha kuasa gitu. Paham ya? Tuhan bersekutu dengan saya, ngapain? Saya butuh Tuhan. Tuhan nggak butuh saya guys. Dia maha kuasa. Saya butuh Tuhan untuk memberi saya rezeki tiap hari, untuk memberi saya kesehatan. Saya butuh Tuhan guys. Untuk menyelamatkan saya masuk ke surganya, tidak masuk nerakanya kelak. Saya butuh Tuhan. Tuhan nggak butuh saya. Paham ya? Karena Tuhan yang menciptakan saya. Ciptaan pasti butuh penciptanya. Pencipta tidak butuh ciptaannya. Paham ya? Logika berpikirnya. Pertanyaan yang kedua, kenapa Allah tidak turun berperang aja sendiri melawan musuh-musuhnya? Nah, ini lebih aneh lagi pertanyaannya, ya. Nih, coba, Anda tahu raja? Raja punya pasukan nggak? Punya. Raja punya pasukan, punya panglima perang. Ketika raja memerintahkan panglima perang dan tentaranya untuk menyerang musuh-musuhnya, rajanya turun nggak? Nggak perlu guys. Dia tinggal ngomong, tentara panglima serbu musuh itu. Tinggal ngomong gitu. Nah, sama kayak Tuhan, tinggal ngomong guys, ya kan? Dia menciptakan gitu. Sedangkan tentara aja bukan ciptaan raja, tentara panglima perang itu bukan ciptaan raja. Nah, ini ciptaannya guys, tinggal perintahkan aja. Hai manusia, perangilah musuh-musuhku gitu. Paham ya logika berpikirnya. Nah, karena kalau Tuhan langsung turun, nggak equal. Ingat, Tuhan Maha Kuasa. Dia cukup bilang kun fayakun, lenyap semuanya. Apa adil? Ya, berarti kalau gitu Tuhan nggak adil dong. Nih, musuh-musuh Allah banyak kan misalnya. Ya orang-orang kafir, iblis, setan, dan lain sebagainya. Lalu Tuhan turun untuk menghabisi semuanya, lawan musuh-musuhnya. Ya nggak adil dong, nggak equal gitu. Siapa yang bisa melawan Tuhan coba? Siapa yang sanggup melawan pencipta? Wong ada ciptaan kok. Dia berkuasa menciptakan Anda, memusnahkan Anda. Wong ada ciptaannya. Dia berkuasa penuh atas Anda. Dia bisa menciptakan, tentu dia bisa mematikan, memusnahkan Anda gitu. Mana bisa Anda melawan Tuhan gitu. Jadi kalau Tuhan melawan Anda, itu namanya nggak adil. Paham ya? Makanya dia pengen ngetes nih, siapa di antara hamba-hambanya yang ikut perintahnya, siapa tidak. Gitu guys. Jadi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalannya ke iblis itu ya, itu harus diperangi. Dalam artian harus dengan cara dakwah, dengan cara kalau mereka main fisik, kita tentu harus bela diri main fisik juga gitu. Misal kayak Belanda menjajah Indonesia dengan misi Gospel Glory, kita harus bela dengan tombak, dengan beruncing, karena mereka pakai bedil meriam guys. Kan? Jadi kita mungkin melawan mereka dengan tangan kosong atau kita senyum gitu kan. Orang bawa bedil meriam kok, kita lawan. Bagi mereka menyebarkan Injil gitu kan, gospel. Nah, jadi justru pertanyaan Anda nih ngaco. Ya, Tuhan itu tidak equal dengan ciptaannya. Nggak adil kalau Tuhan turun. Ya kan? Dia nggak perlu apa ya? Dia tinggal kun fayakun langsung lenyap semuanya guys. Paham ya? Jadi jangan samakan Tuhan dengan manusia yang dia turun lalu dia ikut berperang pakai golok, pakai apa enggak. Tuhan enggak seperti itu. Makanya inilah logika orang ngawur kalau sudah mencoba untuk menuhankan manusia. Dia mengira Tuhan itu sama kayak manusia gitu, guys. Nah. Yang kedua ya.
ini terbukti kan Yesus. Yesus kan mereka Tuhan kan. Yesus adalah Tuhan yang turun ke bumi. Itu klaim mereka. Nah, kenapa Yesus tidak berperang sama Yahudi? Coba. Kan Tuhan udah langsung turun itu. Kalau Tuhan turun, kan dia maha kuasa nih guys. Nah, tapi kenapa Yesus tidak memerangi Yahudi? Padahal dia maha kuasa. Artinya dia nggak punya kuasa. Paham ya? Tuhan punya kuasa, ya. Kalau dia turun, habis semuanya guys. Ya, nggak ada yang bisa ngalahkan dia. Dia Tuhan itu. Yesus kalah, mati di kayu salib. Berarti Yesus bukan Tuhan. Jadi sekali lagi ya, Tuhan itu maha kuasa. Jadi dia nggak bisa turun ke sini karena itu nggak adil, ya kan? Dan ingat, kita ini diciptakan oleh Allah itu untuk menguji siapa di antara kita yang taat sama Dia, siapa yang tidak. Yang taat masuk surga, yang nggak taat masuk neraka. Itu saja simple gitu. Ya Allah pengen lihat gitu. Makanya kompetisi yang adil itu antara sama manusia, manusia dengan manusia gitu. Adil kan? Jadi ada orang yang berada di pihak yang kafir, yang yang memusuhi Allah, ada orang yang membela Allah gitu. Allah nggak perlu dibela. Dalam artian Allah pengen lihat siapa. Karena kalau Allah turun, berarti kan nggak ada yang bisa ini. Misalnya contoh gini, misalnya ini, kayak, nah gini deh gampangnya. Saya punya murid, saya pelatih bela diri misalnya. Saya punya murid. Ya. Murid saya itu pengen saya uji. Nah, ya dong, saya uji dong. Pergilah kami misalnya ke suatu tempat. Di sana ada perampok atau tukang todong lagi mengancam orang, serahkan hartamu atau jiwamu. Ada mungkin sekitar berapa orang lah, anggaplah 5 atau 10 gitu. Nah, saya ya, ingat Tuhan Maha Kuasa loh. Saya cuma guru silat. Tapi minimal saya lebih berkuasa pada murid saya. Saya yang mengajarkan dia, berarti saya lebih paham dari dia. Ilmu saya lebih tinggi dari dia, karena dia murid saya gitu. Saya bisa saja mengajar 5 preman itu, atau 10 sekalipun saya ajar bisa. Apalagi Tuhan ya. Saya aja bisa, apalagi Tuhan. Karena saya guru silat misalnya. Nah, tapi tidak. Itu tidak imbang. Saya merasa tidak adil, nggak seimbang. Kenapa? Saya guru silat, mereka cuma preman pasar. Ya kan? Yang imbang siapa kira-kira? Nggak ada lain, murid saya guys. Yang kira-kira imbang lah gitu. Karena kan murid, saya guru. Jadi mereka itu ya bisa saya katakan murid saya juga lah gitu. Karena mereka sama saya nggak belajar silat gitu. Nah, maka saya pengen lihat murid saya nih melawan mereka gitu. Nah, jadi kenapa saya nggak saya aja langsung? Karena saya pengen lihat murid saya nih memerangi mereka, apakah malah murid saya itu berteman sama mereka. Ya kan? Saya pengen lihat. Saya perintahkan murid saya, kamu jangan mencuri, jangan menodong ya. Yang itu murid saya mengikuti perintah saya, yang itu tidak. Nah, berarti saya tahu, oh ini berarti inilah murid saya, ini itu tidak. Nah, saya kan pengen lihat dia nih apakah ketika murid saya ini mendengarkan perintah saya jangan melakukan itu, saya pengen lihat ketika datang di situ apakah dia ikut sama orang itu ikut menodong atau dia melawan orang itu gitu. Paham ya di sini ya. Jadi kenapa Tuhan itu tidak turun langsung? Karena pertama tidak equal. Tidak seimbang. Tuhan kok melawan manusia gitu. Protes orang guys. Sedangkan tinju aja ya, ada tinju aja itu yang sport, ada ngerti sportif akan disamakan. Yang kelas 50 kilo dengan 50 kilo, yang 80 kilo 80 kilo. Nggak mungkin tanding 80 kilo dengan 50 kilo guys. Error loh. Gak equal gitu. Atau motor. Ada kelas motor bebek, ada kelas motor motor sport gitu. Nggak mungkin diadu dulunya. Ya kan? Karena nggak equal. Paham ya? Kayak tanding juga, tanding apa? Kayak pertandingan Liga Champion. Pasti adalah yang orang-orang yang klub-klub yang liga peringkat 1 2 3 yang kuat-kuat gitu. Nah, mungkin dimasukkan ke Liga Champion itu orang yang lemah. Apa klub yang lemah itu atau Piala Dunia. Pasti orang-orang yang sudah teruji di negara masing-masing, di areanya masing-masing. Nah, mungkin Indonesia masuk ke Piala Dunia, kalau ini saja kalah terus di Asia gitu. Paham ya? Jadi Allah itu adalah suatu keadilan. Makanya dia tuh gak adil kalau dia tuh turun ke bumi untuk melawan musuh-musuhnya. Ya dia punya ciptaan kok, namanya Tuhan punya ciptaan, ngapain dia repot gitu kan? Itu buktinya Maha Kuasa. Dia punya ciptaan. Dia tinggal lihat nih.